Nah, ini ngomongin masalah kurban ya Ustaz. Pada era zaman sekarang, orang itu lebih milih ganti HP, nonton konser K-pop gitu kan. Dibandingkan tiap tahun harus nabung untuk beli kambing atau sapi untuk berkurban. Sebenarnya seberapa besar sih keutamaan kurban ini di mata Allah Ustaz? Menyembelih hewan kurban. Hewan kurban ini yaitu kambing, sapi, atau onta. Ya. Dan ini sungguh menjadi amal yang begitu luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukti. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang kembali di podcast Al Irsyad. Gak kerasa ya, kita udah mendekati bulan yang penuh kemuliaan, yaitu bulan Zulhijjah. Bulan di mana jutaan umat muslim berkumpul di tanah suci, dan kita yang di rumah disunahkan untuk berkurban. Nah, hari ini kita bakal ngobrol santai nih, tapi mendalam tentang apa saja sih keutamaan bulan ini dan kenapa kurban itu bukan cuma sekedar potong hewan. Sudah hadir bersama kita Ustadz Muhammad Kamal Mahrus. Beliau ini adalah Ketua Divisi Pendidikan di Sekolah Al Irsyad, dan dia juga bagian dari yayasan di sekolah di Pondok Pesantren Tengaran dan di Sekolah Al Irsyad Semarang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustaz. Ahlan wa sahlan. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Oke Ustaz. Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah Ustaz. Nah, ini kita akan bahas tentang masalah keutamaan, kemuliaan dan kemuliaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Seringkali kita itu euforia dengan hal yang baru Ustaz pada hari H Idul Adha. Padahal katanya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu punya keistimewaan yang luar biasa banget. Bahkan setara atau lebih dari Ramadan. Itu gimana penjelasannya Ustaz? Baik. Yang pertama ya, merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala masih pertemukan kita dengan salah satu bulan yang mulia dan termasuk bulan haram, sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya ya, ada bulan haram itu 3 berurutan, yaitu ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah yang saat ini kita berada di awal bulannya, kemudian Muharram ya, berurutan. Kemudian ya, itu yang pertama, artinya ini termasuk bulan haram, bulan yang mulia, ya, bulan yang apabila seorang melakukan ketaatan, ya, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga sebaliknya ketika melakukan dosa, ya, maka dosa ini lebih berat daripada dosa-dosa dilakukan di selain bulan haram. Ya, jadi bulan Dzulhijjah ini termasuk bulan haram. Kemudian dalam hadis yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas, Nabi Muhammad SAW bersabda, ma min ayyamil amal salih fiha ahabbu ilallah min ayyamil ashr. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada hari-hari ya, untuk beramal soleh di dalamnya yang paling Allah cintai melebihi dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, walal jihad ya Rasulullah? Bahkan dengan jihad ya Rasulullah? Walal jihad, ya. Bahkan dengan jihad. Artinya Allah masih lebih mencintai amalan-amalan soleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, bahkan melebihi jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara keutamaan. Artinya kita sebagai seorang muslim benar-benar harus memaksimalkan dan memanfaatkan bulan ini, ya, Allah pertemukan lagi, maka dia harus persiapkan dirinya untuk beramal. Masya Allah Ustaz. Berarti rugi banget ya Ustaz kalau kita lewatkan begitu saja. Betul. Terus amalan apa nih Ustaz yang paling dinantikan atau paling utama buat kita yang belum bisa berangkat haji tahun ini? Yang pertama jelas perbanyak amal-amal soleh. Bagi yang tidak bisa berhaji atau belum dimudahkan untuk menjalankan ibadah haji di tanah suci, ya dia memperbanyak amal soleh. Di antara amal soleh yang bisa dilakukan yang berpuasa. Ya, dan Nabi Muhammad SAW juga menjalankan puasa. Ya, dan bisa dilakukan dari tanggal 1 ya, sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Namun bagi yang belum dimudahkan, maka satu hal yang jangan terlewat yaitu puasa Arafah atau puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dan itu ya, bertepatan dengan wukufnya para jamaah haji di Arafah.
Terus Ustaz, ini ngomongin masalah kurban ya Ustaz. Pada era zaman sekarang kan banyak fenomena orang itu lebih milih ganti HP kalau enggak nonton konser K-pop gitu kan, dibandingkan tiap tahun harus nabung untuk beli kambing atau sapi untuk berkurban. Sebenarnya seberapa besar sih keutamaan kurban ini di mata Allah Ustaz? Kemudian juga ya, amalan yang berikutnya bisa dilakukan ya seperti yang antum tanyakan, yaitu berkurban. Berkurban. Ya. Menyembelih hewan kurban. Hewan kurban ini yaitu kambing, sapi, atau onta. Ya. Dan ini sungguh menjadi amal yang begitu luar biasa ya, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, bukti ketundukan. Ya, bukti ketundukan dan kepatuhan ya, seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ibadah kurban ini berkaitan dengan sejarahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau bermimpi, ya, bahwasanya beliau menyembelih anaknya dan kemudian disampaikan kepada anaknya Ismail, ya, bahwasanya Ibrahim telah bermimpi menyembelihnya dan Ismail pun menerima. Ya. Ismail mengatakan, "Faf'al ma tu'mar, ya. Satajiduni insyaallah minas sabirin." Kerjakanlah atau lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, wahai ayahku, maka insyaallah kau akan mendapati aku termasuk orang yang sabar. Dan akhirnya Nabiullah Ibrahim menyembelih anaknya Ismail, lalu digantilah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan ini satu ibadah yang besar, ya, menunjukkan akan ketundukan dan kepatuhan ya, atau ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga dalam Al-Quran Allah mengatakan, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku dan nusukku, artinya pengorbananku, penyembelihan kurbanku, ya, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ibadah yang jangan sampai terlewat. Dan sangat disayangkan kaum muslimin hari ini lebih mengejar dunia-dunia mereka, ya, hal-hal yang kasat mata ya, di hadapan mereka, namun mereka melalaikan suatu amalan yang sejatinya mudah bagi mereka untuk mereka amalkan jika mereka memahami ya, keutamaan-keutamaannya. Ya, sebagaimana kita memerlukan pengorbanan untuk mengejar dunia, maka lebih baik lagi kita melakukan pengorbanan untuk mengejar akhirat kita. Wallahu a'lam. Oke, Ustaz, dari pertanyaan yang kedua tadi. Nah, ini ada yang menarik nih, Ustaz. Pertanyaan menarik sekali dari netizen nih. Ada yang bilang, Ustaz, saya ini belum kaya-kaya banget, tapi pengen berkurban. Masya Allah nih. Sebenarnya syarat mampu itu standarnya gimana sih, Ustaz? Standar dikatakan seorang mampu dan disunahkan ya, atau sebenarnya sangat diwajibkan ya, diwajibkan untuk melakukan ibadah kurban ini. Ya. Yang paling utama adalah dia pada hari raya dia memiliki bahan pokok untuk dia konsumsi yang jadi bahan makanan dia dan keluarganya. Ya. Dan minimal sampai hari tasyrik. Sampai hari tasyrik, ya, dia masih punya bahan pokok yang bisa dia makan, ya, dia konsumsi untuk dia dan keluarganya. Nah, kelebihan itu, ya, kelebihan dari apa yang dia miliki itu sudah masuk dalam kategori wajib. Walaupun di sini mungkin ada khilaf ya, atau perselisihan di antara ulama, namun ini yang ya, standar minimal. Jadi ketika seorang punya bahan makanan ya, di hari raya, sampai hari tasyrik, ya, maka dia terkena ya, punya kelebihan dari itu, maka dan kelebihannya itu cukup untuk dibelikan satu ekor hewan kurban, ya, maka dia diwajibkan untuk melakukan kurban itu. Masya Allah, obrolan yang singkat ini tapi padat banget ya. Jadi teman-teman, di bulan Zulhijjah ini adalah kesempatan besar buat kita kejar setoran pahala. Mulai dari puasa, zikir, sampai membesarkan kurban terbaik kita. Sebelum kita tutup, Ustadz, mungkin ada pesan terakhir atau doa dari Ustadz untuk teman-teman yang sedang niat nabung kurban tahun ini. Barangkali ada doa-doa buat teman-teman, Ustadz.
termasuk saya sendiri yang belum bisa kurban tahun ini, Ustaz. Enggak, Ustaz. Doanya ya semoga Allah Subhanahu wa taala perbaiki kondisi kaum muslimin, para pemuda-pemudanya sehingga mereka memiliki kesadaran yang besar untuk mengejar akhirat, dan semoga Allah lapangkan rezeki kita agar kita dimudahkan untuk menjalankan ibadah kurban, dan semoga apa yang kita kerjakan semuanya berdasarkan karena keikhlasan. Amin. Keikhlasan untuk mengharap ridha dan wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, bukan mengejar titel sebagai haji atau seorang yang berkurban hanya karena pujian dari manusia. Wal'iyadzubillah. Mungkin itu. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan, Ustaz, Ya, atas ilmu jazakumullah dan khair. waktunya hari ini. Oke, teman-teman, itu dia obrolan kita dari untuk podcast hari ini. Jangan lupa like, share, and subscribe podcast ini kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.